Duduk siap. Berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat pagi ini? Masih. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini akan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita akan membahas atau menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kemudian akan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita, yang pertama, mengklasifikasikan jenis-jenis kebijakan fiskal, kemudian menganalisis instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya, menganalisis penerapan kebijakan fiskal di Indonesia terkait atau perihal pengalihan subsidi BBM tahun 2022. Selanjutnya, untuk IPK keterampilan, menyajikan hasil analisis penerapan kebijakan fiskal terkait perihal pengalihan subsidi BBM tahun 2022 dalam bentuk mind mapping. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang Ibu harapkan itu kita bisa capai pada pembelajaran kita hari ini, ada 3 poin penting. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, Ibu harapkan kalian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kebijakan fiskal dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok peserta didik atau Ibu harapkan kalian mampu menganalisis apa sih instrumen dari kebijakan fiskal dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, Ibu harapkan kalian mampu untuk menganalisis penerapan kebijakan fiskal Indonesia terkait dengan perihal pengalihan subsidi BBM tahun 2022 dengan benar, kemudian penuh ketelitian, selanjutnya harus bertanggung jawab, kemudian harus kritis. Adapun skenario pembelajaran kita hari ini, yang pertama, seperti biasa kita menggunakan pendekatan saintifik atau proses menanya, mengamati, mengumpulkan informasi dan sebagainya. Kemudian model pembelajaran kita hari ini masih sama dengan pekan lalu. Metode yang kita gunakan pada pembelajaran kita hari ini, kita akan berdiskusi sebentar, kemudian kita akan melakukan tanya jawab dan ada di akhir nanti penugasannya. Ada hal penting yang harus kalian perhatikan di setiap pertemuan kita, yaitu pertama penilaian sikap dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, observasi pengamatan langsungnya. Selanjutnya penilaian keterampilan nanti akan kita buat project. Kemudian presentasi juga dinilai ya pada saat akhir setelah buat proyek nanti. Seperti awal karena Ibu sampaikan tadi PJBL, jadi di akhir akan kalian presentasikan hasil proyek kalian. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan dilakukan di tahap akhir nanti untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan penerapan materi yang sedang kita pelajari hari ini. Apa sih manfaat dari materi kita hari ini? Kalian akan dapat mengetahui bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan siapa? Ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ingat materi kita pekan lalu, apa yang kita bahas? Inflasi. Inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang secara umum dan secara terus-menerus. Apa kaitan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan yang berfokus kepada untuk meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Apa sih instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter? Instrumen kebijakan moneter yang digunakan di Indonesia yaitu kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, penentuan cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan imbauan orang. Apa sih yang kita bahas dalam kebijakan fiskal? Silakan berdiri semua, kita sedang kompak dulu. Fiskal
merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Apa saja instrumen kebijakan fiskal? Oke, silakan. Instrumen kebijakan fiskal terdiri dari yang pertama itu pajak, yang kedua belanja pemerintah, yang ketiga subsidi, dan yang terakhir yakni pinjaman publik. Terima kasih. Oke, berikan selanjutnya ada video yang harus kalian amati karena poin penting yang ada di dalamnya. Dan Jokowi akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan juga Pertamax. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Ada yang memberikan tanggapan? Andika, silakan. Jadi dalam video tersebut tadi yang ditampilkan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa alasannya dia menaikkan harga BBM ini yakni akannya dibuat lebih tepat sasaran. Karena sebelumnya dinaikkan harga BBM ini, ia merasa bahwa 70% lebih BBM itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang mampu saja. Sekian, terima kasih. Kira-kira dari kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah? Iya, fiskal. Untuk berdalam pemahaman kalian, coba pikirkan kira-kira atau apa yang ingin kalian cari tahu? Oke. Jadi kita tetapkan proyek kita yaitu menyajikan hasil analisis ya pengalihan subsidi BBM tadi ya, itu yang akan kita jadikan tema proyek kita pada pembahasan kali ini. Oke, sekarang Ibu minta bentuk kelompok. Kita akan melakukan kajian tentang hasil analisis penerapan kebijakan fiskal terkait perihal pengalihan subsidi BBM tahun 2022 dalam bentuk mind mapping. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk pembuatan proyek kita pada pagi hari ini yaitu kertas karton, sebelum kalian mengerjakan proyek kalian harus kalian perhatikan dalam pembuatan mind mapping-nya. Yang pertama, pembuatan kata kunci, kemudian hubungan cabang utama dengan cabang lainnya, desain, warna dan gambar. Segala ungkapan materi bukan hanya sekedar keindahan gambarnya. Dan ingat, kita tentukan waktu pekerjaan proyek mind mapping kita kurang lebih 40 menit. Hal yang harus kalian lakukan menyusun langkah-langkah membuat mind mapping. Dan intinya yang waktu 40 menit itu tersebar di langkah-langkah pembuatan proyek kalian. Sudah selesai semuanya? Belum kita mulai presentasi, siapa nanti akan disampaikan pada saat diskusi nanti? Oke, sekarang kelompok yang tampil duluan. Silakan, Nur Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 6.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Penyebab pemerintah mengalihkan subsidi BBM adalah karena sebagian subsidi sebesar 70% digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu atau masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Dampak dari pengalihan subsidi BBM. Pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah sistem keuangan milik negara akan lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, mendorong masyarakat agar lebih hemat dalam menggunakan subsidi BBM. Dan yang terakhir, mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif yaitu adanya kenaikan harga subsidi BBM menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, dilakukan kerjasama antar daerah untuk melakukan gerakan tanam pangan cepat panen, cabai dan bawang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, sekian pemaparan materi inti dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apa yang dilakukan pemerintah agar subsidi ini tepat sasaran? Apakah solusi yang kalian berikan itu efektif? Dan kalau efektif itu jelaskan kenapa bisa efektif. Apakah pemerintah mengalihkan subsidi BBM ini hanya karena banyak orang mampu yang menggunakannya atau ada hal lain? Menurut kalian, apakah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini, pengalihan subsidi BBM ini, dapat berdampak baik pada perekonomian negara? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Satu upaya yang dilakukan agar subsidi tepat sasaran dengan mengubah subsidi berbasis penerima manfaat, misalnya dengan mengubah dari distribusi terbuka ke distribusi tertutup. Menurut kami, pengalihan subsidi BBM ini merupakan kebijakan yang tepat karena dengan kebijakan ini dapat memberikan keadilan bagi para masyarakat. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada tahap akhir, yaitu tahap menyampaikan kesimpulan. Ibu minta masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pengalihan subsidi BBM ini ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif bagi masyarakat. Di antaranya yang berdampak positif adalah masyarakat mendapatkan bantuan BBM BLT, bantuan subsidi upah, dan lain-lain. Serta yang berdampak negatif adalah dapat meningkatkan angka pengangguran. Sekian. Penyebab pemerintah mengalihkan subsidi BBM adalah karena banyak sekali subsidi BBM yang diberikan kepada orang yang kurang tepat, misalnya seperti orang-orang yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan untuk mengalihkan subsidi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan tepat sasaran. Terima kasih. Solusi dari dampak pengalihan subsidi BBM. Yang pertama, ketika beraktivitas dalam jarak tempuh yang dekat, sebaiknya jangan menggunakan kendaraan bermotor, tetapi bisa diganti dengan bersepeda. Hal ini dapat membuat kita lebih hemat dalam pembelian BBM yang harganya naik akibat pengalihan subsidi BBM. Yang kedua, menggunakan transportasi umum agar menghemat biaya pengeluaran. Dan yang ketiga, sebaiknya pembelian barang dan jasa sesuai kebutuhan bukan keinginan. Jika perekonomian mau bergerak, maka BBM harus diturunkan dengan cara menambah subsidinya. Secara keseluruhan, mari kita lihat, kita belajar sejenak tentang pengalaman belajar kita hari ini. Oke, Ibu ingin tanyakan, bagaimana perasaan kalian pada saat mengerjakan BBM ini? Pengalaman belajar yang kami dapatkan pada pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan, kemudian menambah wawasan kami. Sini kita dibantu mengeluarkan pola pikir kita yang negatif. Meningkatkan kreativitas, kami lebih tertantang. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas atensi kalian hari ini. Berikan nafas dulu untuk Ibu sangat bangga dengan kerja keras kalian. Untuk yang penampilan terbaik akan Ibu kasih hadiah. Sekarang kita sampai di tahap untuk menguji kemampuan kalian. Ada tugas yang sudah kirimkan kembali. Batas pengerjaannya itu sampai jam 12 malam. Ibu tunggu ya. Selanjutnya, materi kita di pertemuan nanti di semester 2 adalah materi APBN dan materi APBD. Kita hari ini kita
awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Jadi silakan pimpinan satu orang. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.